Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Saifullah dari kelas C3 Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa saya 1002041. Ma'rifatul Quran. Yang pertama adalah kalamullah. Kalamullah adalah dua unsur kata lafaz, kalam dan Allah. Firman Allah dalam bentuk wahyu yang disampaikan kepada para nabi dan rasulnya melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan secara mutawir, adalah secara berturut-turut atau berurutan, berangsur-angsur, dan lain sebagainya. Kepada Nabi Muhammad melalui Jibril memang tidak sekaligus, melainkan bertahap, sesuai dengan permasalahan yang terjadi dan dialami oleh Nabi Muhammad saat menjadi Rasul. Selanjutnya adalah sejarah Al-Quran. Sejarah turunnya Al-Quran, nuzul Al-Quran adalah dari kata kerja nazala yang artinya turun. Turunnya Al-Quran lebih sering digunakan istilah nuzulul Quran sebagai bentuk penghormatan dan pengagungan terhadap Al-Quran. Menurut Al-Zarqani dalam Manahil Al-Irfan berpendapat bahwa proses turunnya Al-Quran terdiri dari 3 tahap. Tahapan pertama yang itu Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Laul Al-Mahfuz, dan yang kedua adalah Al-Quran turun dari Laul Al-Mahfuz ke Baitul Al-Izzah atau tempat yang berada di langit dunia. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izzah ke dalam hati Nabi dengan jalan berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Mukjizat artinya luar biasa yang bertentangan dengan adat atau keluar dari batas-batas faktor yang telah diketahui. Al-Quran dari segi isinya mengandung mukjizat pula, diantaranya A. Di dalam Al-Quran terdapat berita-berita dan janji-janji mengenal masa yang akan datang, di mana hal itu merupakan hal yang di luar kemampuan manusia untuk mengetahuinya. B. Di dalam Al-Quran terdapat pula fakta ilmiah yang tidak mungkin diketahui manusia di tanah Arab pada waktu itu. Tetapi fakta-fakta tersebut dijelaskan dengan tetap dan sekarang dibuktikan kebenarannya. Keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat yang dimiliki Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Al-Quran diturunkan Allah dan langsung dipelihara olehnya, terdapat di Quran surat Hijr ayat 9. Yang kedua, Al-Quran tidak turun sekaligus. Seperti diketahui, Al-Quran turun secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Para ulama membagi masa turunnya Al-Quran menjadi 2 periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Yang ketiga, Al-Quran berlaku untuk seluruh umat manusia. Selanjutnya diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Materi selanjutnya adalah Asmaul Quran. Al-Quran secara bahasa berarti bacaan, atau karena seluruh isi Al-Quran adalah ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk bacaan yang berbahasa Arab. Kemudian Al-Quran secara istilah adalah firman Allah yang berbentuk mukjizat yang diturunkan kepada Nabi terakhir, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Selanjutnya ada nama-nama lain dari Al-Quran. Yang pertama itu ada Alkitab, dan yang kedua itu ada Al-Huda, yaitu petunjuk. Yang selanjutnya itu ada Ar-Rahmat atau rahmat. Selanjutnya ada An-Nur, yaitu cahaya. Ar-Ruh, yaitu menghidupkan sesuatu, dan As-Sifa, yaitu penawar atau obat.